Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hasil responsi saya. Untuk yang pertama kita import library dengan TensorFlow-nya version 2.20 dan untuk random seed-nya 42. Kenapa menggunakan random seed agar lebih stabil untuk ini. Terus untuk yang pertama download datasetnya di sini. Terus print dataset, validation dan test. Untuk 6 row-nya yang validation 755, untuk yang 6 row dataset test 748. Terus untuk match validation data dan test data kita mempunyai total sampel 1503. Ini untuk memunculkan beberapa dataset yang tadi. Terus shuffle dataset untuk buat acak agar target dan input acak. Terus trend validation split dan trend valid test menggunakan 0,2 80 trend dan sisanya 20 bagi 2 10 valid dan 10 test. Untuk trendnya 1202 dan validationnya 150, testingnya 151. Kedua untuk tokenisasi dan padding menggunakan SOS yaitu start of the sentence dan EOS end of the sentence. Terus ini untuk targetnya dan ini untuk print trend targetnya dengan pocketnya 12.000. Lalu untuk convertnya ini, terus determine maximum length-nya, untuk encodernya 80 dan decodernya 79. Lalu di TensorFlow datasetnya batch-nya 32. Lalu untuk encoder shape 32 dan 80 dan decoder shape-nya 32 dan 78. Lalu untuk positional encoder untuk metode sim dan costnya nih sini. Dan untuk matplotlib biasa untuk visualisasi dari di modelnya 128 dan max positionnya 50. Ini 128 dan 50. Ini untuk dimension 0 sampai 4. Berarti 5 dimensi di sini. Nah, untuk input dimnya 1000, output dimnya 108 untuk embeddingnya. Terus lalu ke arsitektur transformer. Output 1 hyperparameter 6 layernya 4, di modelnya 128, 6 headnya 8, batch size-nya 32, sex length-nya 10 dan DFF 512, dropout rate-nya 0,1. Nah, untuk multi attention block, batch size, length dan di model 32, 10 dan 128. Untuk multi head attention-nya sama kurang lebih. Ini juga self attention, pattern attention score-nya sama juga. Dan ini untuk mapping-nya. Sini 6 yang lebih tinggi ya. Di sini untuk dummy. Dan ini randomnya 1, terus ini kurang lebih sama. Pitford back-nya di modelnya 128 dan 6 head-nya 8. Ini. Terus encoder layer ini di sini ini kurang lebih sama tadi, dapat sini jadikan 1. Ini implementasinya. Terus ini encoder layer padding mask 88 dan di model tadi 18.
ini kurang lebih sama sih dari seperti yang tadi. Terus encoder 6 layarnya 4 di model 128, 6 headnya 8, dan di FF nya 512, bokap size nya 12.000, dan maksimum position encodingnya 100. Implementasi decoder mungkin kurang lebih sama seperti yang encoder tadi. Lalu transformernya itu pakai self 6 layer di model, 6 head di FF, input bokap size, target bokap size, PE input, PE target, dan dropout rate. Menggunakan ini sama, encoder part dan decoder partnya sama sini. Terus kita inisialisasi transformernya dengan 6 layer itu 6 layer yaitu 8 di modelnya 128, head 6 headnya tadi 8 kalau tidak salah, terus di FF nya 128, bokap rate-nya sama. Itu tadi inputnya 100, target 100, dropletnya di 0,1. Lalu ini pelatihan model pertama, itu menggunakan 6 layer 4 di model 128, 6 headnya 8, di FF-nya 512, bokap size-nya sama tadi 12.000, terus dapat rate-nya 0,1. Sini menggunakan learning rate 0,0001. Terus di sini melihat loss dan akurasinya untuk encodernya. Terus untuk decodernya tadi, ini untuk encodernya kurang lebih sama. Terus kita latih dengan IPO 20 dengan akurasi evaluasi modelnya di save. Terus dengan total akurasi 2,3, ini masih jelek ya untuk percobaan pertama, masih ngelantur. Untuk percobaan kedua ini saya ubah ke 6 layarnya 2 di modelnya 128, 6 headnya 8, DF nya 256, dan bokap size nya dan sama. Ini untuk PE input dan PE target itu 100 ya tadi. Untuk dropletnya 0,1 masih sama. Ini sama. Ini learning rate nya saya naikkan jadi 0,003, 0,01. Ini untuk akurasinya masih ini ya, dengan tipenya 15, akurasinya ini total akurasinya menjadi 4. Ini modal lumayan tapi masih kurang sih. Lalu saya lanjut ke percobaan ketiga, 6 layarnya menggunakan berapa tadi, 6 layar tadi, terus di modelnya sama, 6 headnya dengan 8, FF nya 128 misalnya, bokap size nya 12.000 sak, tapi dropout rate nya kita ganti 0,3 sini. Terus learning rate nya masih sama tadi, loss dan akurasinya. Lalu ini encoder masih sama, terus kita latih di IPO 15. Nah ini akurasinya sedikit meningkat di sini. Nggak ding, ini agak kurang akurasinya, jadi 2. Ini jelek sekali ini. Yang ketiga masih melantur. Nah ini untuk yang percobaan keempatnya saya ganti ke 6 nya 8 di modelnya 256, 6 headnya 8, dan DF nya 1024. Vocab dan input dan target ini masih sama 12.000 dan 100. Ini 0,4 saya gantikan. Ini kurang lebih sama. Learning rate nya saya turunkan lagi. Ini
Ini yang terakhir. Terus yang percobaan tadi kan 4, yang kelima, cobaan kelima saya turunkan lagi 6 layarnya menjadi 2, di modelnya yang 128, 6 headnya menjadi 4, efeknya 512. Ini bokep size nya 12.000, ini sama, ini juga masih sama 100, dapatnya 0,2. Jadi kita ini prediksi dan akurasi functionnya, kita menaikkan learning rate-nya menjadi 0,001, lalu kita kasih di sini encoder, loss dan akurasi masih tinggi. Terus untuk ini juga di optimizer versi 4 tadi kan saya menggunakan versi 4 ini. Terus ini transformer dan optimizer. Untuk tipenya kita latih di 50 begini, dan evolution model seperti biasa tadi, dan total akhir loss 5,3 dan akurasinya 5,1. Ini untuk correct granularly sentence, dan ini untuk hasil akhirnya lumayan nyambung. Terima kasih.